Ya, insya Allah pada hari ini kita akan memulai pelajaran baru ya di luar belajar nahwu, tapi masih ada hubungannya dengan eh, pelajaran nahwu dan DL, insya Allah. Baik, kita akan memperkenalkan apa itu namanya ilmu saraf ya. Bismillah. Nah, di sini screen-nya nampak ya, Umat? Udah? Nampak Ustazah. Iya. Di sini ada namanya peta pemikiran bab ya. Yang mana di sini ada al-kalimatu. Al-kalimatu itu dibagi menjadi tiga. Ada al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Ya. Kemudian untuk al-fi'lu itu ada tiga. Madin, mudhari'u atau mudhari'un, dan amrun. Ya. Terus kemudian alismu itu dibagi menjadi dua. Adadun dan naun. Berdasarkan adat atau jumlahnya, ini dibagi menjadi tiga. Ada mufrad, musanna, dan jam'un. Yang mana di sini untuk rumus musananya udah kita pelajari ya. Mufrad ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Itu untuk musanna. Sedangkan jamak dibagi lagi menjadi tiga. Ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu rumusnya dengan waw dan nun atau ya dan nun. Sedangkan jamak muannas salim itu rumusnya dengan menambahkan mufrad dengan alif dan ta ya. Yang untuk jamak mudzakkar salim tadi mufradnya ditambah dengan waw dan nun. Terus kemudian isi menurut naun jenisnya ya dibagi menjadi dua, ada muannas, ada mudzakkar. Terus kemudian yang ketiga adalah al-harfu. Di sini harfu maksudnya adalah huruf yang memiliki atau mempunyai arti. Huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Baik, itu adalah kita pembelajaran kita ya. Kemudian di sini masuk ke dalam bab 1. Kita dikenalkan dengan pengantar ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa Arab adalah coba dibaca eh Uminia Nama bahasa Arab. Ustazah. Afwan Ustazah, ini di buku yang mana ya Ustazah? Oh, nggak ada, Umi. Ini nggak ada di buku. Ya, Oh, ini lihat aja di screen ya. oh baik Ustazah. Bab 1, pengantar ilmu bahasa Arab. Mengenal ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab adalah langsung ke artinya saja. Enggak, bahasa Arabnya yang dibaca. Qawaidu Qawaidu yu'rafu biha sinagul kalimatil siyagu siyagu. afan sudah. Qawaidu yu'rafu biha siyagul kalimatil arabiyyati wa ahwaluha hina ifradiha wa hina tarkibiha. Kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk kata-kata bahasa Arab serta keadaannya baik dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat. Baik, Ini hasbuki. adalah Cukup. Qawaidu yu'rafu biha siyagul kalimatil arabiyyati wa ahwaluha hina ifradiha wa hina tarkibiha. Ya, itu pengertian ilmu bahasa Arab. Yakni apa? Kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk kata-kata bahasa Arab serta keadaannya, baik dalam apa? Dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat. Ya. Nah, itu adalah pengertian bahasa Arab secara umum yang mencakup definisi ilmu nahwu dan sorof.
Nah, terkadang ilmu shorof itu dianggap bagian dari ilmu nahwu. Namun, dengan melihat titik fokus utama pembahasannya, ilmu nahwu dan ilmu shorof itu dianggap dua ilmu yang terpisah. Yang mana kalau ilmu nahwu ini membahas tentang susunan atau kondisi kalimat, adapun ilmu shorof itu membahas perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain ya. Nanti akan ada penjelasannya di bawah. Kalau ilmu nahwu itu lebih fokus kepada bagaimana suatu kalimat itu disusun serta aturan-aturan yang terkait dengannya, seperti apa? Seperti harokat, letak kata, dan bentuk kata yang tepat, sehingga suatu kalimat itu dapat dipahami dengan mudah. Contohnya berikut ini. Ada kata jalasa Zaidun. Zaid telah duduk ya. Biasanya kita menerjemahkannya dari fa'ilnya dulu, dari zaidnya ya. Ini jalasa Zaidun. Kata Zaid memiliki harokat tain ya. Nah, pemberian harokat ini tentu tidak dilakukan secara sembarangan. Nggak mungkin kita jalasa Zaidan atau jalasa Zaidin ya. Seperti itu. Melainkan ada aturan yang baku mengenai hal tersebut. Jadi kita nggak bisa serta-merta memberikan harokat domah kasroh atau kasrotain atau fathatain tanpa melihat kondisi kalimat yang ada. Kemudian kata zaid, ya, zaid yang merupakan subjek itu lebih diakhirkan ketimbang kata kerjanya, yakni jalasa. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia subjek itu selalu didahulukan ya, misalnya Budi pergi ke masjid ya, Budinya dulu yang disebutkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek dulu baru predikat atau kata kerja. Kemudian kedua dari sisi pemilihan kata atau kata kerja ya. Jadi ada aturan khususnya. Kenapa kita memakai jalasa? Kok nggak memakai yang lainnya? Nah, itu nanti ada aturannya. Nah, itu disebut nanti kita lihat di ilmu nahwunya. Contohnya kalau yang duduk seorang perempuan, kita nggak memakai lagi jalasat, tapi jalasa, kita memakainya jalasat. Ada tambahan tak tanis di belakang kata kerjanya, ya. Jalasat Hindun. Hindun telah duduk. Saja boleh Baik. foto dulu nggak usah ya? Oh, belum difoto. Biasanya Iya, Umu Sina ini sebentar, mohon bentar, maaf. bentar. Ya. Gini ya. Nah, pas ya. Afwan Ustazah tadi telat masih tadi ada halakoh sebelumnya. Ini dari buku yang hijau apa bukan ya Ustazah? Bukan ya? Tasrif. Ini buku judulnya Ilmu Shorof untuk Pemula. Nggak ana wajibkan untuk memiliki, jadi boleh di screenshot aja ya. Baik, Ustazah. Tapi kalau mau beli banyak nanti apa namanya ana kirimkan ininya. Bukunya ya, apa namanya? Namanya. Baik, Ustazah. Tapi takutnya kan keberatan gitu ya. Iya. Takutnya keberatan kalau disuruh beli kitab itu. Tapi ya modal kita utama belajar itu memang harus punya kitab Umahat. Udah Umi ya? Ya, Hindun. Udah. Sampai Hindun. Iya. Baik. Sampai Hindun saja. Mm-mm. Itu kelewatan. Udah benar. Oh iya. Ya, kemudian, nah, yang mengenai hal kenapa memakai kenapa memakai jalasat itu dibahas dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu shorof tidak membahas hal tersebut, tapi lebih fokus kepada aturan perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, misalnya kata jalasat tadi bisa berubah menjadi jalasat. Nah, ini namanya kita belajarnya di ilmu shorof. Ya, kenapa berubah jadi jalasat, kenapa jalasa. Terus kemudian jika yang duduk itu adalah kami, ya kami, failnya atau subjeknya, maka kata kerjanya berubah lagi, tidak jalasa atau jalasa, tapi menjadi jalasna. Nanya panjang ya, nanya di sini ada domir nahnu. Nah ini perubahan kata seperti ini, berserta rumus-rumus perubahannya, nanti dibahas dalam ilmu shorof. Jadi kalau ilmu nahwu dan shorof itu sangat penting untuk dikuasai bagi kita yang ingin memahami bahasa Arab. Kalau nggak paham ilmu nahwu dan shorof nanti susah untuk memahaminya.
Nah, oleh karena itu, karena ilmu nahwu dan shorof itu sangat penting, maka di sini ilmu tersebut itu dikatakan sebagai ilmu alat, yakni ilmu untuk memahami kalimat bahasa Arab. Jadi alat kunci untuk membuka gudang ilmu Islam. Nah, itu ya. Nah, di sini ada perkataan Al-Imriti dalam kitab Nazamnya Al-Jurumiyah, "Anahwu aula awalan an ya'lama idil kalamu dunahu lan yufhama." Ya, ilmu nahwu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari. Karena apa? Karena kalimat tanpanya tidak dapat dipahami. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tadi itu? Yang bab pertama tentang pembahasan ilmu bahasa Arab yang mana mencakup dengan ilmu nahwu dan shorof. Nggak ada ya? Ya, kita ke berikutnya. Yang kedua adalah unsur penyusun kalimat. Ya, kalau unsur dalam penyusun kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata hubung, kata tanya dan sebagainya. Begitupun dengan bahasa Arab. Jadi memiliki banyak istilah kata yang kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Hanya saja kalau dalam bahasa Arab itu seluruh kata yang ada itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar aja. Jadi kayak kata sambung, kata tanya, kata kerja itu cuman dibagi menjadi 3. Yang pertama fiil atau kata kerja, isim atau kata benda dan sifat, dan huruf. Nah, huruf ini bisa kata sambung, kata hubung dan selainnya. Nah, contohnya di sini ya. Yadhabu Zaidun ilal madrasati. Zaid sedang pergi ke sekolah. Nah, Bang Seko mau ke sini ya? biasakan mic-nya Umi. Eh, Oh, Nah, di sini Zaid kita menerjemahkannya Zaidnya dahulu. Zaid sedang pergi ke sekolah. Kenapa sedang? Karena di sini fi'il yang kita pakai adalah fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ya mudharaah. Huruf ya di sini apabila masuk ke dalam suatu fi'il maka menjadikan ciri fi'il tersebut adalah fi'il mudhari ya, namanya huruf mudharaah. Yadhabu Zaidun ilal madrasati. Zaid sedang pergi ke sekolah. Nah, kalimat di atas ini memiliki 3 unsur penyusun. Yang pertama, apa? Fiil atau kata kerja. Kata kerjanya mana? Yadhabu. Kemudian isim, kata benda. Kata benda yang mana? Zaidun. Kemudian huruf Arab. Huruf Arab yang memiliki makna. Ya, ada ilah. Nah, seperti itu. Untuk contoh yadhabuna ya, di sini sudah ada penjelasannya. Berikutnya. Kita masuk ke fi'il yang pertama, ya, mengenal fi'il. Al-fi'alu atau biasa disebut fi'il. Secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja yang mengandung waktu ya. Sedangkan kalau dalam ilmu nahwu fi'il berarti kata kerja yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu ya. Kalau fi'il itu ada kaitannya dengan waktu. Nah, fi'il di sini seperti yang kita dibahas tadi ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ya, jadi pembagian fi'il ada 3, cuman sedikit. Jadi insya Allah mudah untuk dihafalkan. Contohnya jalasa, ya. Nah, di sini jalasa ini sebagai fi'il madhinya, kemudian yajlisu sebagai fi'il mudhari'nya, ijlis sebagai fi'il amrnya. Terus kemudian kataba. Kataba juga sama sebagai fi'il madhi, yaktubu sebagai fi'il mudhari, uktub sebagai fi'il amrnya. Kalau jalasa itu memiliki makna duduk. Ya, kalau kataba menulis. Nah, kitabun itu turunan dari kata kataba. Ya, di sini penjelasannya. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk masa lampau yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Jadi udah dilakukan. Contohnya kataba, telah menulis. Atau jalasa, telah duduk. Nah, sedangkan fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang memiliki arti sedang melakukan.
Jadi kegiatannya itu sedang berlangsung. Contohnya di sini ada yaktubu, sedang menulis. Yajlisu, sedang duduk. Ya, bentuk kata kerja lain seperti kata kerja akan datang, kata kerja yang sedang terjadi pada masa lampau, dan bentuk kata kerja lain didapat dari bentuk fi'il mudhari'nya dengan ditambahkan huruf atau kata tertentu. Gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah fi'il amr. Kalau fi'il amr ini adalah kata kerja untuk perintah. Jadi untuk memerintahkan, misalnya uktub, tulislah. Nah, di sini tentunya nanti juga ada tasrifannya. Kalau uktub ini berarti dia nanti domirnya untuk apa? Hitobnya untuk anta. Ya, kalau anti gimana? Uktubi. Gitu. Nanti ada tasrifannya. Kita pelajari insya Allah. Kemudian ijlis, duduklah. Ya, ini digunakan untuk yang hitobnya adalah mudzakkar, mufrad mudzakkar. Anta. Ustazah Afan sebentar sebelum yang ini saya foto sebentar. Oh iya, Ya, silakan Umi. tadi kelewat. Yang bukan yang ini, yang sebelumnya. Ada Kayaknya di sudah grup di Umi, ada di grup Udah Umi. ya. Oh, baik. Iya, baik. bentar ini saya juga mau buat. Khair. Kelewat suka. Iya, ada di grup. Sudah ya, Umu Sina? Iya, udah. Yang ini? Iya, udah. Oke. Nah, tadi ya, tadi kayaknya masih muda ya, belum ada yang tanyakan? Ya nggak ada ya, masih muda, insya Allah. Nanti giliran kalau mentrasrif pasti banyak pertanyaan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tanda-tanda fiil. Ini kayak mengulang ya. Kalau di nahwu kan kita udah belajar. Tapi di nahwu kayaknya baru tanda-tanda isim fiil bermaksud. Nah, sekarang ini bocorannya nih, ada tanda-tanda fiil. Nah, di sini ciri-ciri fiil. Ya. Kelihatan nggak tulisannya Umat di itu? Di screen apa? Anak besarin. Susah warnanya. Iya, warnanya gelap ya. Hijau. Iya, enggak hijau. Ininya hitam pula. Taib. Lihat Nah, di sini lihat di itu, lihat di kelas. Ya. Iya, ini juga ada di kelas. Nah, di sini yang pertama ciri al-fi'lu didahului oleh huruf saufa. Contohnya dalam Al-Qur'an ya. Kalla saufa ta'lamun. Berarti kata setelah saufa di sini sudah pasti dia adalah fi'il, ya. Kemudian yang kedua didahului oleh huruf qad, ya. Ada. Qad aflahamal mu'minun di surat Al-Mu'minun ayat 1, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ya. Terus kemudian berikutnya lagi cirinya didahului oleh huruf sa. Contohnya sayaqulus sufaha'u minan nasi. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 146. Terus berikutnya lagi diakhiri oleh alif ta'nis. Alif ta'nis ini adalah ta yang menunjukkan perempuan. Contohnya qalat. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinnakum. Ya. Nah, di sini ada fi'il amr ini ya. Kalau hamzah wasol di tengah kata berarti dia tidak dibaca langsung. Qalat namlatu ya ayuhan apa ini? Namlut ya, namludkhulu ya. Nah, tetapi ketika kita mau memulai bacanya berarti dibaca udkhulu. Kita perhatikan huruf ketiga dari kata ini adalah dhammah. Maka di sini hamzahnya diharokati dhammah. Kalau kita mau ibtida atau memulai bacaan dari sini ya. Udkhulu masakinnakum. An-Naml ayat 17. Nah, kita ke ini. Nah, berikutnya nih, ini lebih jelas. Nah, di sini penjabarannya. Huruf qad didahului oleh huruf qad ya untuk fiil, salah satu cirinya. Artinya sungguh. Ya, contohnya tadi qad aflahal mu'minun. Sesungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka kata aflaha merupakan fiil. Ya, aflaha fiil. Karena didahului oleh huruf qad. Kemudian yang kedua didahului oleh huruf sa. Nah, Maknanya akan. Contohnya tadi
Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata apa gitu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 142. Lah maka Ustazah, kata saya belum yaqulu. Kenapa Umi? foto yang depannya, Yang mana? yang di atasnya. Ini suaranya Umu Kenta kok tumben kayak robot ya. Duk-duk gitu. Oh, ini apa? Kedengeran nggak Sinyalnya. sekarang saja? Heeh. Putus-putus nggak kayak biasanya. Dudut gitu. Kalau di tempat Ana lo ya. Tempat lain juga kali ya. Saya juga tadi bagus Ustazah. Suara mungkin bagus. Yang Ya atasnya gimana? saja belum, yang atasnya belum dipotong. Ini. Bukan Ini. yang bawah. Ini aflaha. Kode. Oh ini. Ya. Apa? Nah. Ya, udah saja. Oke. Ya, terus kemudian tadi udah ya. Nah, di sini karena yaqulu, nah ini di sini perlu diperhatikan tuh apa, teman-teman umat sekalian. Di sini seolah-olah seperti satu kata ya, sayaqulu. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, kita nggak tahu kalau ternyata di sini sin di depannya itu adalah dia merupakan ciri dari fi'il mudhari ya. Di sini fi'il mudhari. Kalau kita udah tahu berarti oh ternyata sin sama yakul itu beda kata. Berarti di sini ada dua kata. Sayakulu. Sayakulu. Nah, seperti itu. Saya tadi maknanya akan ya. Seakan. Baik, berikutnya yang ketiga adalah didahului oleh huruf saufa. Ya, nah ini nanti saat bedanya sama saufa itu apa? Saufa artinya juga akan. Bedanya dengan kalau saufa itu digunakan untuk waktu yang lebih lama. Kalau Daripada ya. Kala saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kalian akan atau kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, itu maksudnya di sini nanti di mana? Di akhirat, gitu ya. Kala saufa ta'lamun. Nah, di sini kata ta'lamun berarti dia adalah fi'il karena dia dahului oleh huruf saufa. Baik, berikutnya ada diakhiri tak taknis ya. Tak taknis itu tidak memiliki arti khusus, hanya taman saja. Nah, dia seperti ya. Tak taknis merupakan ciri fi'il madhi dhamir hiya. Ya kemarin untuk apa? Mufrad Muannas. muannas ghaibah. Ya, mufrad muannas ghaibah. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulu masakinuhum. Nah, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu ya. Udkhulu, masuklah. Nah, karena semutnya banyak, maka kita memakai dhamir ya. Nah, kalau fil amr itu kebanyakan kalau kita belajar di awal itu digunakan untuk khitabnya itu yang ada di depan kita, ya. Mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ada 6. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini ada ya ayyuha, ini ada ya nida. Ayyuha. Nah, di sini nanti ini untuk ya nida ini, yang ayyuha ini di pembelajarannya level 2, level berikutnya. Kalau di Durus dulu kita masih diajarkan di isim a'lam yang mufrad, misalnya ya Zaidu, ya Aliyu, ya. Nah, itu nanti pembahasannya di berikutnya. Banyak sekali. Seperti itu. Ini kenapa dia memakai qolat? Nah, karena namlatun di sini adalah muannas. Ya, makanya di sini failnya dia ada taknisnya. Seperti itu. Nah, ya, kata qolat diakhiri dengan huruf ta yang berharokat sukun atau tak tanis, maka kata ini termasuk fi'il. Gitu. Nah, ini ya. Namun yang perlu dicatat, bila ada kata dalam Al-Quran, hadis, kitab bahasa Arab yang mengandung ciri-ciri di atas, maka sudah pasti fi'il. Akan tetapi ya, tidak semua fi'il datang dengan ciri-ciri tersebut. Ya, banyak sekali fi'il yang berdiri sendiri tanpa ciri-ciri yang menyertainya. Nah, seperti itu. Ini untuk memudahkan
saja. Biasanya ya dahulu itu kan nggak ada huruf kotnya, nggak ada huruf sanya, nggak Iya, ada iya. huruf saufanya. Nah, tapi itu termasuk apa? Termasuk fiil. Contoh ini aja ya. Eh, udkhulu. Ini kan fiil nih, tapi kan nggak ada ciri-cirinya di depannya itu misalnya qad, saufa atau sa atau ta tanis ya. Nah, ini termasuk fiil. Fiil amr gitu. Baik, Nastamir. Nah, di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nih, hari ini masih Ana aja yang berbicara. Insya Allah besok gantian. Ah, Ustazah. Kecepatan. Iya, cepet banget. Kecepatan katanya. Kecepatan, Umi. Iya, kalau kecepatan. Kalau kecepatan bilang Umi, tapi ini tadi diam-diam ya. Anak kira pas aja temponya membaca, menjelaskannya. Banget. Jadi kita benar bicara. Kirain HP saya gitu kok cepet amat Ustazah ngomong. Iya, ini Umi, interupsi Umi. Kalau misalnya kecepatan, usaha kecepatan. Kadang kebiasaan di kelas lain tuh speednya ini ya. Nanti diingatin Umi kalau kecepatan ya. Mau Yes. nyatetnya nggak keburu juga. Ya, kalau nyatet gini, Umi kalau pas ke Zoom gini, kita pasti nggak bisa nyatet karena akan ketinggalan ya. Makanya tadi sama Umu Sina di screenshot aja ya. Iya, betul. Karena pasti ketinggalan mendengarkan aja. Nah, Oh, iya. sekiranya ada yang misalnya kok kurang paham itu yang perlu dicatat. Oh, ini nanti mau tak tanyain gitu. Itu ya Umi ya. Iya. Karena kalau pelajaran begini kita sambil nyari itu pasti nggak akan terkejar. Kita satu eh Bingung. terbatas sama waktu ya, terbatas sama waktu. Nanti kalau kita nunggu nulisnya apanya itu pasti waktunya untuk menjelaskannya habis. Nah, terus kemudian yang kedua, kadang antara tangan sama pendengaran sama pas ketika gurunya nerangin itu kayak nggak sinkron. Nanti udah kita baru nyatet ke sini, ustaz gurunya udah sampai mana gitu. Nah, itu. Pokoknya intinya di sini yang banyak mendengarkan aja. Yang penting-penting aja. Misalnya ada yang oh ini nanti nggak paham mau ditanyakan gitu. Iya, baik Ustazah. Iya, baik. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari fiil. Karena kita di sini belajarnya tasrif, maka kita nanti fokusnya ini akan dipelajari fiil semuanya. Isim nggak akan dipelajari. Ya. Nah, di sini kita masuknya nanti ke fiil. Mungkin nanti akan lebih cepat di sorof ininya pembahasan fiil. Karena kalau di nahwu itu kan runtun ya dari ciri-ciri isim. Nah, terus habis itu yang mu'rab apa, yang mabni apa, terus besok itu baru kita pekan depan itu insya Allah baru masuk ke fiil. Nah, kalau sekarang kita udah masuk di fiil. Nah, nanti ini bisa buat murojaah buat hari Selasa depan. Gitu ya. Buat modal hari Selasa depan. Oh, Nah, Selasa. sekarang iya. Umi Tini nggak ada ya di Selasa. Hari Sabtu. Oh, Umi Tini oh iya. Baik, Umi Tini nggak ada di Nawe ya. Nah, di sini baik kita lanjutkan lagi ya. Di sini pengelompokan fiil. Nah, yang pertama itu, nah ini mulai anak pelankan ya, speednya. Ada fiil lazim dan fiil muta'adi. Al-fi'alul lazimu, al-fi'alul muta'addi ya. Ditinjau pada kebutuhan akan objek. Jadi maksudnya begini, ini mana fiil yang perlu objek, mana fiil yang tidak perlu objek ya. Maka fiil itu dibagi menjadi dua. Fiil muta'addi atau transitif dan fiil lazim intransitif. Kalau muta'addi itu yang membutuhkan objek. Nah, kalau lazim itu tidak butuh pada objek, ya. Kalau di sini dikasih contoh fiil muta'addi itu adalah misalnya nasoro. Nah, nasoro ini nggak perlu nggak membutuhkan apa namanya afan. Kalau nasoro di sini masih membutuhkan objek, ya. Nasoro siapa yang ditolong? Gitu. Misalnya nasoro Zaidun Ahmada. Nah, ya. Zaid telah menolong Ahmad, ya. Seperti itu. Kita menerjemahkannya dari failnya dulu. Zaid telah menolong Ahmad. Kalau Ahmadnya ini nggak ada, Zaid telah menolong. Menolong siapa? Kalimatnya belum
komplit, belum lengkap. Nah, di sini dibutuhkanlah objek. Nah, ini namanya nasoro di sini disebut fiil muta'addi. Fiil yang membutuhkan objek. Objeknya siapa? Ahmad, ya, Ahmad. Nah, kenapa dia kok harokatnya fathah? Karena Ahmad di sini sebagai objek, ya, sebagai objek, dan dia kalau objek itu mansub. Ahmad termasuk isim ghairu munsharif. Ketika mansub dia juga dengan fathah. Ya, ketika majrur pun dia juga dengan fathah. Gitu. Berikutnya nadhara, melihat. Nah, nadhara ini juga fiil yang membutuhkan objek. Ya, fiil yang membutuhkan objek. Misalnya nadhartu, ya, hmm, pakai ini ya. Oh, tapi ini nanti jangan, nanti mahal ini. Nazar. Sebentar. Kok kesempitan ya? Apa ini Umi artinya? Nadhartu najma. Iya, saya melihat bintang. Nah, nadhartu ini termasuk isim yang membutuhkan apa? Membutuhkan objek ya. Najma di sini kenapa dia fathah? Karena sebagai maf'ulun bi atau objek. Gitu ya. Baik, terus kemudian kalau fi'il lazim itu tidak memerlukan objek. Zahaba dan duduk. Dia nggak perlu objek. Misalnya, jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Udah selesai. Dia nggak perlu lagi objek tambahan kata. Ya, udah jelas Zaidnya duduk gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya mau menambahi alal kursi itu beda lagi ceritanya ya. Terus misalnya zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Udah selesai, nggak perlu lagi objek. Kalau mau menambahkan misalnya ilal masjidi, nah itu nanti beda lagi ceritanya. Ya, seperti itu. Sampai sini fi'il lazim dan fi'il muta'addi apakah paham? Ayo, Umi, Umahat semuanya. Paham Masih Ustazah. Diulang lagi coba Ustazah dengan pakai kata-kata yang lain coba Ustazah. diulang lagi pakai pakai contoh yang lain. Ya, ya Nah, sudah difoto dulu ya. sebentar. Oh, belum. Belum difoto. Foto dulu. Jadi kan bisa ada berapa pelajaran. Iya. Fotografernya lelet. Ya, coba Masya Allah. Umu Kenta cari contoh fi'il muta'addi. Kira-kira apa? Fi'il kata kerja berarti ya. Godoba. Yang tidak silahkan Tadi disiapkan bukan. masing-masing satu. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Fi'il lazim. Boleh fi'il lazim, boleh, tapi harus dibagi ya. Nanti milih ke lazim semua. Mencuci. Apa? Ayo. Kira-kira apa? Basuh. Kalau godoba, Iya, itu fi'il apa? Fi'il apa itu yang? godoba fiil mutaadi. Kalau mutaati tadi butuh objek apa tidak? Perlu Kalau godoba artinya apa yang? memukul. Doroba. Oh, Kalau doroba. godoba, ya godoba itu marah. Oh, Kalau doroba,
Memukul. Iya, memukul. Iya, memukul di sini fi'il lazim atau mutaaddi? Fi'il ta'adi. Iya, mutaaddi. Coba contohnya misalnya Ali memukul apa ya? Kucing, kasihan kucing. Ya udah nggak apa-apa lah. Ali memukul kucing. Gimana bahasa Arabnya? Ali doroba apa lupa Ustazah. Kitun. Oh, Kalau dia mafulin menjadi itun. Oh, iya. Ali doroba itun. iya. Jadi bahasa Arabnya begini ya, bukan Ali doroba kitun, tapi doroba aliyun. Doroba aliyun. Alinya terletak setelah fiilnya karena kita lagi membahas jumlah fiil ya. Doroba aliyun al kito ya pakai pakai fathah. Kenapa? Karena dia sebagai apa ya? Sebagai ini Mm-mm. mutaadi. Kitonya sebagai apa kitonya? Mutaadi itu tadi apa? Sebagai objek. Betul, sebagai objek ya. Jadi kitonya di sini sebagai objek, Ali sebagai fiil, Afan sebagai fa'il dan dorobanya sebagai fiil. Mumtaz. Ya, silakan. Siapa lagi yang udah ketemu? Coba ya Ustazah. Ya, Umi. Ya. Zahabar rojulu. Iya, dahaba sudah Umi. Selain dahaba. Nanti ya Ustazah. Yuk, lainnya. Siapa yang udah siap tak ketemu? Satu aja. Biar untuk apa? Untuk memperbanyak kosakata kita. Kalau misalnya ini ada berapa? Ada 14, itu berarti ada 14 kata kerja yang nanti bisa dikumpulkan dalam satu catatan. Ayo, silakan. Siapa yang udah dapat? Boleh fi'il lazim. Iya. Kalau kataba Kataba. itu jadinya fi'il lazim ya Ustazah? Kalau kataba itu nanti muta'addi. Oh, muta'addi. Menulis apa? Kan kayak gitu ya. Jadi untuk ngecek atau fiil itu termasuk muta'addi atau lazim itu kita balik ke katanya. Misalnya kataba kan menulis. Ya. Menulis apa? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya duduk apa? Kan nggak perlu berarti. Menulis apa? Nah, ini kan berarti masih membutuhkan objek, ya kan? Coba Iya, kataba boleh. Kataba boleh. Kataba apa, Umi? menulis apa ya? Ya, coba gini. Saya Aisyah. Umi terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Kita latihan. Nggak apa-apa, salah. Yang penting mau menjawab. Aisyah telah menulis surat. Nah, loh, surat itu apa? Surat itu risalatun. Risalatun. Berarti kataba Aisyatun risalatun gitu. Nah, jadi begini, kalau Aisyah itu termasuk isim ghairu munsorif, isim yang tidak boleh bertanwin. Jadi Aisyatun apa Aisyatu? Aisyatu. Coba diulang lagi. Kataba Aisyatu apa tadi? Surat tadi apa? Risalatun. Arisalatun. Oh. Ya, kalau ada alif lam berarti nggak usah dona tanwin. Arisalata. Bukan arisalatun karena objek itu selalu fathah ya, mansub ya. Jadi arisalata. Terus kemudian satu lagi, kataba apa katabat? Aisyah perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, kalau perempuan jadi fiilnya gimana? Katabat ya. Katabat Aisyatu arisalata. Iya, Mumtazah. Katabat arisalata. Aisyatu. Nah, ini. Sebentar. Nah, ya. Katabat Aisyatur risalata ya. Aisyah telah menulis buah surat. Baik, silakan lagi. Lanjutnya, yuk. Kalau gosala? Gosala, ya. Gosala termasuk muta'adi apa? Lazim. Apa gosala artinya?
Gosalatinya ibu mencuci baju. Tuh. Ya, coba bahasa Arabnya coba. Masya Allah. Ayo. Ya tadi ibuku mencuci baju. Coba bukan ta? Umi. Gosalat dulu apa umi dulu saja? Iya, fiilnya dulu. Fiilnya dulu ya. Gosalat. Umi itu laki-laki apa perempuan? Gosalati ya berarti. Iya, gosalat. Gosalati. Enggak usah ti. Sukun aja, gosalat. 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 Terus? Umi. Pakai al apa enggak usah aja? Al. Boleh. Al. Al-qomis. Al-qomis. Nah, komiso apa komisa? Komiso apa komiso? Pakai fathah apa domah, Umi? Domah. Ayo, tadi Fathah. Ariselta pakai domah apa fathah? Iya, kenapa? Objek. Maf'ul Jadi bi. kalau objek itu Maf'ul harus bi. pakai fathah ya Ustaz? Betul. Kalau mufrad ya, nanti kan ada 9 isim mu'rab yang kemarin kita udah belajar tuh. Perubahannya kan udah hafal ya. Kalau jamak dengan apa? Kalau mudzakar dengan apa? Kalau musanna dengan apa? Kalau jamak mudzakar salim dengan apa? Jamak muannats salim dengan apa? Ya kan? Iya, masih ingat nggak? Kenta. Sambil membayangkan yang mana iya. Oh iya gitu ya. Masya Allah. Itu ya, ini udah asan. Ini keren nih, Masya Allah. Failnya udah pakai mudhof ilaih beliau, Masya Allah. Ummi ya, ini mudhof ilaih ini ya. Ini ada 2 kata, bukan 1 kata. Ada kata terkandung di dalamnya ada kata umun dengan ana. Jadi ummi, dia beridhofah. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah ya. Taib, nggak kerasa, bentar lagi selesai. Yang belum menjawab wajib mencari, nggak usah banyak-banyak Umi, 1 aja ya. Langsung aja diketik boleh. Kalau nggak bisa ngetik di handphone pakai ini, boleh pakai tulisan. 1 aja kata kerja. Nanti ditaruh di mana? Di tugas boleh. Atau Saya boleh jawab gimana? satu terus sudah. Saja Ustazah, jadi yang belum jadi yang udah itu jadi Umi, yang lain apa namanya tidak sama gitu saja. Kalau di sana kan nanti sama semua apa gimana? Terserah saja. ya, apa pakai grup ya? Maksudnya jangan keluar dulu. Jadi biar kalau sudah dijawab yang satunya cari lainnya gitu. Jadi biar Ya. apa? Kalau nggak sama itu biar kita makin tahu. Oh ternyata ada teman yang menjawab ini. Oh jadi tahu ini kosakatanya apa. Misalnya tadi kayak gosala kita kan nggak mungkin yang lainnya sebagainya apa sih gosala? Oh ternyata gosala itu mencuci. Ya, nah seperti itu. Terus habis itu tadi itu oh kataba menulis dan yang Jadi lain kita bukannya sebagainya. nyontek, jadi kita bisa memperbanyak kosakata gitu ya Ustazah ya. Betul, itu intinya. Itu bukanlah salam tidak. Kalau semakin misalnya udah dipakai tadi itu. Jadi kalau yang lainnya memakai yang lainnya, kalau yang memakai yang lainnya, memakai kosakata yang lainnya itu jadi makin banyak perbendaharaan kata yang kita dapat. Yang sudah Itu ya. dibaca di sini juga kalau mau nulis boleh ya Ustazah. Gitu Boleh, ya, boleh, silakan. Ustazah bisa nyoba 1, Ustazah. Boleh, silakan Umi Ida. Kalau bisa gini, Kenta, yang Ya. grup yang belajar sorof ini nanti bikin apa namanya grup besarnya ya. Kan ada yang nggak ikut, baik. ada yang ikut kan. Nah nanti di Ya. situ buat dibuka aja ininya chattingnya apa Ya, jadi kayak tadi saya kanan kiri gesernya. Iya, jadi dibuka aja. Maksudnya nanti ada pertanyaan silakan di situ, nggak usah dikunci maksudnya. Jadi ada 1 grup khusus yang semuanya ada di situ gitu ya. Ya. Baik, Baik, ini apa Umi Ida silakan. nama priflu bisa nggak Ustazah? Boleh, cuman di sini masih pakai fiilnya itu fiil yang nakis ya. Yang ini aja, yang sahih aja. Jangan yang mu'tal.
Apa Nah, itu ini Ustazah? namat Bukan. itu, nah ya, Ini sama fiil mutal apa Ustazah? Nah, itu nanti kita pelajari nih di bawahnya. Masya Nah, Allah. sekarang gitu ya, Ustazah. Oh, jangan Masya Allah. yang kita pakai yang lazim sama mutaati yang dia sahih aja, jangan yang mu'tal. Mu'tal itu ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada alif, ya, dan satunya lagi itu wawu, ya. Oh, Nah, ada itu huruf huruf ilat. sambung ya. Jadi bukan huruf sambung. Contohnya sini. Contohnya kola telah berkata. Nah, ini adalah fiil nakis, mu'tal ya. Nah, nanti mu'tal itu dibagi menjadi beberapa mu'tal nakis dan yang lainnya ya. Nah, di sini ini kita jangan dulu pakai ini. Kita pakai yang terdiri dari 3 kata. Mujarot. Coba Lagi Umi, ngomongnya, Coba Ustazah. bisa, boleh. iya silakan. Nazala Ustazah. Nazala. Nazalallahul Qur'ana. Asa nazalallahul. Artinya Allah telah menurunkan Al-Qur'an. mumtaz. Tayyib ya, nazalallahul Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Qur'an ya. Ini nazala adalah fiil muta'addi yang butuh kepada objek. Objeknya adalah Al-Qur'ana. Ya. Tayyib, Ummu Ida udah ketemu? Kalau roja'ah boleh Ustazah. Roja boleh, roja ya. Roja yang tadi apa? Roja'ah tiflu. Boleh Ustazah. Roja'ah Flu. Iya. Artinya telah pergi, telah kembali. Telah kembali. Ya, anak-anak telah kembali. Ya, dari failnya dulu artinya ya. Anak-anak telah kembali. Disebutkan failnya dulu ya. Ya, gitu. Masya Allah. Nah, ini termasuk apa roja'ah, Umi? Lazim Mutaati ya, apa lazim? Lazim. San. Nah, kan banyak kan ya ini jadi ya banyak tiflu. Al-Quran, Allah nazala ya, Masya Allah barakallahu fiik. Baik, karena kita cukupkan dulu ya Ummahat belajarnya hari ini. Silahkan yang belum menjawab tadi, Umi nanti nunggu Umi Kenta bikin grupnya. Nanti silahkan mau ditulis, diketik boleh pakai HP, mau nulis pakai di kertas lah, di foto boleh, ya semudahnya. Yang penting mengerjakan, itu. Dan yang terutama nggak sama ya, jadi harus berbeda dengan yang sudah dijawab sama teman-temannya. Supaya apa? Supaya makin banyak kosakata yang kita miliki. Satu aja kan ya Ustazah ya, satu ya. Iya, satu aja. Satu Jadi aja, nggak Umi. banyak. Nggak banyak. Ringan. Ini sambil lalu aja nanti mungkin dapat ini, apa namanya. Yang tidak ada keyboard Arab bisa langsung ditulis ya sahabat ya, ditulis. Iya. Ditulis di pulpen, Ya. ditulis di buku, terus di foto ya. Yang ada tulisan Arab boleh. Langsung boleh ya Ustazah. Iya. Barakallahu fikuna jami'an. Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillah, kita udah mulai hari ini belajar sorofnya, masih dalam tahap pengenalan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk ummahat sekalian untuk lebih mencintai bahasa Arab. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakunallah khaira ala usdurikunna. Terima kasih atas kehadirannya fi ulumina dalam fi darsina di pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan berikutnya, nanti waktunya menyusul ya Ummahat kalau yang sorof ini ya. Bukan Ya, tanggal semoga 27 Ustazah. Kemarin tanggal 27. Iya, Kemarin tanggal 27 kayaknya nggak jadi. karena ini Apa? Jumat sepertinya qadarullah kayaknya nggak bisa Umi. Bukan full. Anak itu kalau Jumat harus mengosongkan semua waktu. Masya Allah. Iya ya, jadi harus dari istirahat, pagi. Ustazah. Iya, Sabtunya buat ngecas. Buat ngecas. Iya, jadi Jumat itu harus ini kosong kemarin sama itu ya, pokoknya itulah ya, ya. Mohon dimaklumi ya. Jazakumullah khair. Baik.
Ana izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Terima kasih Ustazah. Ustazah. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Pak.